Apakah Halo, bisa dengarin suara saya? bisa Pak. Shalom, jelas Pak. Oke. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kehormatan, satu kesempatan yang mulia yang saya percaya tadi Pak Mano sudah perkenalkan. Saya pikir terlalu tinggi karena kita namanya hamba Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan, kita tetap hamba dan harus setia sampai akhir. Dan tema malam ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema baca Alkitab sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kalau boleh saya garis bawahi tema ini dengan saya beri judul tetap setia baca firman Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena kemungkinan saya angkatan yang pertama dalam membaca buku ini, Alkitab ini, karena saya punya pemahaman karena dibesarkan dari sekolah yang Injili, jadi saya terlalu yakin bahwa tidak ada buku yang lebih hebat dari Alkitab dan buku yang tertinggi yang diwahyukan, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu ini yang menjadi fondasi buat kita. Corona ini kita tidak tahu kapan berakhir, tapi saya mau beritahu sebagai hamba Allah bahwa kita harus tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Ada satu kata yang menoreh di hati saya, kata setia. Artinya begini buat saya secara pribadi. Kita ada sebelum orang lain ada dan tetap ada walaupun orang lain sudah tidak ada. Artinya gelombang keempat ini saya mendorong saudara sebagai hamba Allah yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, hadir dan terus baca firman Tuhan walaupun orang lain tidak mau baca. Mari kita ambil keputusan, saya tetap mau baca firman Tuhan. Apapun kondisi, apapun tantangan, saya tetap memilih untuk membaca firman Tuhan. Karena itu yang menjadi gaya hidup dalam kehidupan saya sehari-hari. Bapak Ibu, ada beberapa ayat yang saya sharekan. Dan bagus sekali Bapak Ibu kalau baca di Alkitab terjemahan sederhana ini. Dan ini sangat menolong kita. Tapi karena kita tidak punya waktu, tadi saya diberikan kesempatan, saya harus tahu karena ini ada diskusi. Mungkin PowerPoint saya cukup terbatas. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat 27, di sana dikatakan, saya baca itu kalau dari versinya terjemahan baru, kalau ini dari terjemahan sederhana berkata demikian. Tetapi apapun yang terjadi dengan saya, hal yang terpenting adalah kalian tetap hidup sesuai dengan kabar baik tentang Kristus, yaitu dengan cara yang pantas bagi warga kerajaan Allah. Dengan demikianlah biarlah datang dan melihat kalian atau hanya mendengar berita tentang kalian, akan tahu bahwa kalian sehati sepikir, terus bertahan dan berjuang. Kata Bapak Ibu garis bawahi, terus bertahan dan berjuang. Yaitu demi keyakinan kita kepada kabar baik. Wow, ini satu ayat saja, tapi sudah menarik buat saya dan saudara. Dan kita perhatikan bagian yang lain ada dalam kitab 1 Timotius pasal 18 ayat 19, 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Anakku Timotius, saya percaya perintah ini kepadamu dan ingatlah bahwa dorongan saya ini sesuai dengan apa yang pernah dibuatkan tentang dirimu sebelum kamu memulai pelayananmu. Berjuanglah dengan baik dalam peperangan rohani ini. Tetaplah percaya penuh kepada ajaran benar dan jagalah supaya hati nuranimu tetap bersih. Karena ada beberapa orang yang sudah menolak untuk hidup sesuai dengan tuntutan hati nurani mereka, sehingga mereka tidak lagi mampu percaya kepada ajaran yang benar. Bapak Ibu kalau baca di Yudas, di sana dikatakan para penyesat siap-siap akan dihukum. Akan dihukum. Oleh karena itu pada malam hari ini ada 3 hal yang saya mau bagikan buat
kita semua, bagi mereka yang setia kepada Kristus untuk membaca firman Tuhan terus-menerus dan mempertahankan imannya sampai kedatangan Kristus. Dan saya percaya ada 3 hal yang saya mau bagikan buat kita pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita bagaimana dalam situasi yang sulit seseorang waktu dia membaca firman Tuhan. Yang pertama, pastikan dia akan mempertahankan imannya dalam Kristus Yesus. Saya percaya hari ini masalah pasti ada, tantangan pasti ada, kesulitan pasti ada. Virus corona ini kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi saya percaya firman Allah tetap iya dan amin. Firman Allah itu yang menjadi kekuatan kita. Sehingga malam hari ini iman kita harus berdiri di atas Injil yang kita beritakan di dalam Kristus Yesus. Alkitab mencatat bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka saya percaya sia-sia malam ini saya berkhotbah. Sia-sia malam ini kita baca firman. Karena firman itu, Alkitab berkata Injil itu adalah kekuatan Allah. Wow, sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang kedua, iman itu merupakan kebenaran yang kokoh, yang tidak bisa diubah. Dan kebenaran ini diilhamkan, diberikan oleh Roh Kudus, yaitu melalui firman Tuhan itu sendiri. Akan tetapi iman itu bukan sekedar kebenaran yang objektif. Iman juga adalah cara yang harus dijalankan dalam kasih dan kemurnian. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan? Mari kita minta iman kepada Kristus. Kita pertahankan iman kita. Karena saya percaya iman kita lah yang membawa kita punya pengenalan yang benar untuk hidup dalam kebenaran. Karena saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran, firman Allah berkata, kebenaran itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita tetap setia untuk baca firman Tuhan sampai di akhir zaman atau kedatangan Tuhan. Yang kedua, tetap berjuang. Wow, menarik sekali kata ini Bapak Ibu. Tetap kita berjuang. Berjuang dalam bahasa Yunani berkata epagonisomai, menggambarkan satu pertempuran, satu peperangan yang hebat. Tadi di terjemahan Alkitab sederhana berkata, ini satu peperangan yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara, bagaimana kita mengalahkan daging kita? Oh, kita biasa baca koran. Oh, kita bisa baca berita-berita yang sekarang headline news, yang ada di televisi, ada di YouTube. Itu bisa membuat kita berjam-jam. Tapi bagaimana kita masuk dalam satu peperangan yang hebat ini untuk kita mempertahankan bahwa kebenaran yang hakiki hanyalah Alkitab. Kalau Alkitab adalah otoritas tertinggi, tidak ada buku lain yang bisa mengalahkannya. Oleh karena ini merupakan satu peperangan yang dahsyat yang perlu kita pertahankan di dalam iman Kristen kita. Kita harus mengarahkan segala tenaga kita untuk mempertahankan firman Allah. Dan iman kita pun sekaligus pengorbanan yang besar. Saya percaya Yayasan Al-Bata Indonesia berjuang, Pak Gulo dan Pak Mano. Terima kasih juga Ibu Nyoman yang sudah bersama-sama. Dan ada beberapa rekan, saya malam ini saya melihat ada di sini. Ada juga pengajar sekolah misi Galilea. Saya sangat support dengan program ini atau bacaan ini karena saya sendiri melihat anak-anak misi, anak-anak yang Tuhan percayakan mereka datang dari latar belakang yang kurang beruntung. Tapi saya percaya waktu kebenaran itu mereka memperjuangkan dalam hidup mereka. Hidup mereka diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya adalah saksi hidup. Makanya kenapa saya excited sekali untuk menyampaikan kebenaran ini. Karena ini tetap kita harus berjuang. Tetap kita harus berperang. Untuk apa menyangkal diri kita. Kita akan perlu mempersiapkan diri kita. Bila perlu, kalau saya garis bawah di PowerPoint saya, kita harus mati syahid demi Injil. Wow, ini sesuatu yang tidak main-main. Bapak Ibu, kita lihat teroris, maaf kata dia didoktrin dengan dogma atau pemahaman yang tidak benar. Dia berani mati. Hari ini masih nggak
kekristenan. Kita berani berkata seperti gereja mula-mula. Saya siap jadi martir untuk kebenaran firman Tuhan. Ini malam ini saya dorong saudara. Saya bakar saudara. Supaya setiap saudara, ayo mari ambil bagian. Jadikan firman Allah itu jadi pedang roh buat kita. Jadikan satu senjata yang supranatural. Senjata yang ilahi. Senjata yang lebih canggih dari senjata apapun. Sehingga setan harus tunduk di bawah otoritas firman. Tidak ada kebenaran yang bisa menggantikan firman ini. Yang terakhir, saya pakai kata continue. Terus menerus memperjuangkan iman kita dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Berhadapan langsung dengan mereka dalam gereja yang menyangkal kekuasaan Alkitab. Ada banyak orang yang hari ini meragukan yang namanya firman Allah. Mereka berkata, ini tidak relevan lagi. Tapi saya percaya orang yang setia, orang yang konsisten, orang yang terus membaca firman Allah siang dan malam, merenungkan Alkitab berkata, hidupnya pasti beruntung, pasti berhasil, karena kesukaannya membaca, merenungkan firman Allah. Kita bersyukur. Yayasan Al-Bata Indonesia memudahkan kita. Untuk saya seorang pengajar homiletika, ilmu berkhotbah, dan saya wajib kepada mahasiswa saya, wajib mereka punya Alkitab ini. Karena sangat menolong. Untuk apa? Mereka membaca firman. Mungkin ada video yang nanti Pak Mano bisa sharekan. Saya ajak mereka untuk, mereka semua punya buku itu. Saya pergi bermisi, baru-baru pulang dari Temanggung. Kita bagi hampir 100 lebih Alkitab Al-Bata ini. Sehingga ada banyak orang diberkati. Saya pingin seluruh Indonesia banyak hamba-hamba Tuhan. Tidak alergi. Tapi ayo, mari kita harus belajar. Kita menggali kebenaran firman Tuhan. Terus menerus, karena saya percaya kita berhadapan langsung dengan akhir zaman ini. Banyak penyesat, banyak nabi palsu yang bernubuat berdasarkan dirinya. Saya seorang pendeta karismatik, saudara. Tapi saya tidak alergi dengan nubuatan. Bahkan saya sendiri bernubuat. Tapi nubuatan itu tidak boleh bertolak belakang dengan firman. Setiap karunia tidak boleh bertolak belakang dengan firman Allah. Karena firman Allah itu datang dari Tuhan. Dan saya percaya waktu kita sinergi bersama-sama, saya percaya kabar baik ini akan terbiang di mana-mana sampai di bangsa-bangsa. Pak Mano saja orang berhasil punya hati untuk terus memberitakan Injil. Apalagi saya dan saudara, kita orang Indonesia, kita harus cinta Indonesia. Dia berjuang untuk menerjemahkan ini. Saya kenal beliau sudah cukup lama, mungkin kurang lebih 5 tahun yang lalu, saudara. Bahasa Indonesianya terbata-bata, tapi dia hari ini ikut ambil bagian. Betapa cintanya, betapa kasihnya. Oleh karena itu saya mendorong saudara di gelombang yang keempat ini. Ayo tetap bergairah, tetap setia. Tadi saya buka awal, setia, tetap ada walaupun orang lain tidak ada. Dan saya percaya kita ada sebelum orang lain ada. Tetap semangat, sedorong saudara. Terus bergairah dengan Tuhan. Punya kesukaan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu jadi gaya hidup buat kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.